Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Majelis Zikir Sabtu Duha Masjid Muttaqin rahimakumullah, mugi-mugi kita sedaya pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita saged pepanggihan malih nglajengaken sinau Quran kita tasih wonten surat Al-A'raf. Injing menika mlebet ayat 19, tasih kisah tentang Adam ingkang kala wingi sampun kita sinau beberapa di antaranya. Nika lanjutanipun. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adamusun, dan Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun tinggallah, anta wa zaujuka, kamu dan istrimu, al jannata, di dalam surga. Bisa sampunipun kala wingi Allah Subhanahu wa taala ngendikaken vonis terhadap iblis untuk menjadi penghuni neraka jahanam. Lajeng iblis menika nyuwun waktu tangguh supados anggenipun menjadi penghuni neraka jahanam selamanya menika mangkih kemawon nalika menungso sampun dibangkitkan di hari kiamat. Allah maringi napa ingkang pun suwun saking iblis kala wau diberi waktu tangguh. Lalu iblis bersumpah kepada Allah untuk menggoda Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat tiba. Selesai, lajeng masuk di ayat 19 menika khitab sasaran ayat tertuju kepada Nabi Adam. Ya Adam, wahai Adam, uskun tinggallah, anta wa zaujuka, kamu dan istrimu, al jannata, di dalam surga. Fakula, lalu makanlah oleh kalian berdua, min haitsu syi'tuma, apa saja yang kalian berdua sukai di dalam surga. Allah dawuh supados Adam kalih garwanipun tinggal wonten swarga, lajeng dipersilahkan monggo dahar ngunjuk napa kemawon sing disenengi wonten lebet swarga menika. Wala taqraba, tapi jangan kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Liyane entuk monggo sakarepmu, seluruh apa yang ada dalam surga silahkan untuk kamu nikmati, tapi ada satu yang jangan boten namung jangan dimakan, dicelaki kemawon ampun. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini, fatakuna minal zalimin, akibatnya kalian berdua akan menjadi bagian dari al-zalimin, orang-orang yang zalim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wonten ulama ingkang maringi keterangan ugi komentar kaitanipun kisah menika.
Ini sebelum Adam, istrinya dan iblis diperintahkan untuk turun tinggal di bumi, tetapi Allah memberi kesempatan kepada Adam dan istrinya, ya, termasuk iblis wekdal semanten, untuk berada di dalam surga, mengalami kehidupan dalam surga, menikmati segala yang ada di dalamnya. Namung setunggal ingkang boten pareng, hanya satu yang dilarang oleh Allah, mendekati satu pohon. Jenengi pohon apa? Sing jenengi sinten? Yeah. Karena Allah tidak pernah menyebut ini pohon khuldi. Terus yang jenengi pohon khuldi, pohon kekekalan iki sapa? Iblis. Yeah. Yang memberi nama niki pohon khuldi, pohon kekekalan, pohon abadi niku iblis, sebagai bentuk tipuan. Mangke wonten kados pundi anggenipun iblis menika menipu Adam dan istrina. Nek kowe mangan wit iki, buah dari pohon ini, kamu akan kekal berada di dalam surga. Nah, maka di antara carane setan, carane iblis dalam menggoda manusia itu dengan memberi nama yang bisa menipu kita dari hakikat dosa dan larangan keluar. Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu dijenengi sing apik-apik, sehingga manusia bisa tertipu dengan penamaan, manusia bisa tertipu dengan casing, padahal isinya merusak. Bicaranipun iblis seperti itu. Nah, ada ulama yang mengomentari kenapa Adam diberi kesempatan untuk tinggal di dalam surga, mengalami kenikmatan di dalamnya, terus kok ndadekno larangan barang, malah iblis menika diberi kesempatan oleh Allah untuk juga menggoda pada saat itu, sebelum nanti semuanya didhawuhi untuk turun tinggal di bumi. Keteranganipun ini adalah semacam training dan pembekalan dari Allah kepada Adam dan istrinya, bahwa sebelum nanti tinggal di bumi, dia nanti akan mengalami kondisi yang serupa dos pundi. Mangke nalika gesang teng bumi menika di dunia, ada banyak kenikmatan di dunia yang boleh diambil, dinikmati. Tapi ada juga yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sing dilarang niku sedikit sekali dibandingkan sing oleh. Mirip dengan apa yang sudah dialami oleh Adam dan istrinya di dalam surga menika. Silahkan kalian nikmati apa yang ada di dalam surga, tapi jangan dekati pohon ini. Lah ning donya menika ibu bapak jamaah rahimakumullah, sing diparengaken, yang diperbolehkan itu jauh lebih banyak ketimbang yang dilarang. Terus mengkeh wonten kados ini ada mengalami iblis datang mendekat menggoda. Nggoda napa? Supados Adam melanggar larangan. Lah nanti di dunia akan mengalami kondisi yang mirip seperti itu. Hal-hal yang dilarang oleh Allah walaupun sedikit itu akan dijadikan alat sarana oleh setan untuk menggoda kita agar melakukannya. Terus kalau wau yang dilarang oleh Allah jelas niki dosa maksiat, tapi setan akan menghiasi perbuatan dosa itu sehingga tampak indah dalam pandangan manusia, ditipu manusia dengan penamaan, dengan tampilan dan seterusnya. Sampai di sini paham ya? Allah anggenipun ngajarinya. Ya. Jadi inilah keadaan yang dibuat oleh Allah untuk memberi bekal kepada Adam dan istrinya sebelum nanti
turun di bumi untuk menjalani kehidupan di dunia. Sampun kita sinau riyen nggih di awal kisah menika bahwa Adam memang diciptakan oleh Allah untuk hidup di bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sungguh aku hendak menciptakan seorang khalifah di bumi. Jadi sejak awal memang untuk tinggal di bumi. Oke. Nah, ning sebelum turun tinggal di bumi wonten donya menika diparingi bekal. Diajarkan ilmu terlebih dahulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu pengetahuan segala benda kepada Adam. Allah berikan pengalaman kepada Adam dan istrinya tinggal di dalam surga dengan semua kenikmatannya, ning wonten larangan yang tidak boleh dilakukan. Ada iblis yang menggoda karena nanti saat hidup di dunia juga akan menemui ujian yang sama terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Di situ iblis, setan akan menggoda manusia untuk melakukannya. Kalau sampai larangan ini dilanggar, ditabrak, diterjang, fatakuna minadh-dhalimin. Kalian akan menjadi bagian dari orang-orang yang zalim, menganiaya dirinya sendiri. Ngrugeke awake dhewe. Ini berarti Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nglakoni dosa, nindake dosa menika hanya akan mendatangkan kerugian bagi pelakunya sendiri. Nggih. Umpami nek jenengan ngapusi ngoten lho nggih. Nek ana wong ngapusi terus wong jenenge wis ngapus niku biasane ramun sepisan to nggih. Katut 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali. Saya kathah wong ngerti nek wong niku senengane ngapusi, niku akhirnya sing rugi sinten? Dirinya sendiri. Dia dikenal sebagai pembohong. Wis rasa dipercaya nang ta. Dosa napa kemawon senaosa nafsu manusia menika cenderung kepada perilaku dosa. Kalau setan terus kemudian manas-manasi melakukan provokasi, tertipu manusia benar-benar melakukan dosa kalau akibatnya kemudian dia sendiri terkena kerugian dari perbuatan dosa yang dilakukan. Iki maknanipun fatakuna minadh-dhalimin. Maka kamu berdua akan menjadi bagian dari adh-dhalimin, orang-orang yang zalim, mereka yang menganiaya dan merugikan dirinya sendiri. Niki pun lebetaken saestu wonten akal kita, resepaken wonten manah kula pan sami nek nglakoni dosa niku sing rugi awake dhewe. Karena godaan ini seringkali datang, gitu. Kita menginginkannya, setan menguatkan agar kita melakukannya. Ning Gusti Allah ngimutaken kula pan sami bilih wong niku nek nglakoni dosa dia akan rugi sendiri. Mungkin bukan langsung, ya. Tapi perbuatan dosa satu yang dilakukan akan menyeret perbuatan dosa berikutnya sampai orang terbiasa mengerjakan dosa. Kalau benar-benar kerugian itu akan datang menimpa diri, menghancurkan pelaku dosa kalau. Nah, lajeng terus pun di fawas wasalahumas syaiton. Lalu setan waswasa itu was-was ngertos nggih, membisikkan bisikan kejahatan kepada mereka berdua. Sinten mereka berdua niku? Adam dan istrinya. Sinten Bu jenenge? Hawa. Niku nggih sinten sing jenenge Hawa. Jenengan maos niku ora ana Hawa lho niki. Tiba-tiba muncul jeneng Hawa. Jeneng Hawa itu dari kisah Israiliyah, riwayat yang disandarkan kepada Bani Israel.
Nek Quran itu mboten tau nyebut Hawa sebagai istri dari Adam. Allah hanya menyebutkan anta wa zaujuka, kamu dan istrimu, jenenge ora disebut. Ya. Fawaswasalahuma syaiton, lalu setan memasukkan bisikan-bisikan jahat kepada keduanya. Fawaswasa atau wonten surat Anas ini kan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memasukkan bisikan-bisikan jahat ke dalam hati manusia. Nah, dimasukkan was-was menika di dalam hati Adam dan istrinya. Was-was kadem pundi, bisikan jahat ingkang kados pundi, liyuk dia lahuma, agar keduanya menampakkan, liyuk dia menampakkan mawuriya, apa-apa yang mawuriya itu aurat gampil, apa-apa yang kalau kelihatan itu membuat malu, itu yang jenenge aurat. Mawuriya anhuma, aurat dari keduanya. Malah nek kula waos di tafsir Jalalain itu disebutkan terbuka aurat keduanya. Sampai disebut di tafsir Jalalain terbuka kemaluan baik Adam maupun istrinya. Serasa dibayangke pokoknya jenenge kemaluan. Memang setan itu diantara godaannya adalah dos pundi aurat itu ben kebuka. Ya. Liyuk dia lahuma mawuriya anhuma, agar keduanya menampakkan aurat keduanya itu. Ya. Min sau'atihima, ya. Agar keduanya menampakkan aurat keduanya. Ya. Yang selama ini tertutup, ya, yang selama ini tertutup agar terbuka. Waqala, dan berkata, caranipun iblis agar kemudian Adam dan istrinya itu mau membuka auratnya. Manahakuma rabbukuma, Tuhanmu tidaklah melarang kalian berdua an hadhihi syajarah, dari mendekati pohon ini, ya, illa melainkan antakuna malakain, melainkan agar kalian tidak menjadi dua malaikat, autakuna minal khalidin, atau agar kalian tidak menjadi orang-orang yang kekal berada di dalam surga ini. Nah, ini cara nih goda nanti. Kowe iki jane kok ora oleh nyedaki pohon iki, wit iki niku ben ora dadi malaikat utawa ben ora kekal, ora langgeng ning swarga iki. Nah, jadi Adam dan istrinya digoda dengan cara nopo? Kesenangan yang mereka dapati, keindahan yang mereka lihat, kenyamanan yang mereka rasakan wonten lebet swarga. Niku kan sesuatu yang mesti disenengi to nggih. Monggo awake dhewe niku kalau berada di tempat yang nyaman, sing didelok niku nggih endah, sing dirasakan nggih nikmat, niku pengene suwe napa sedhela? Suwe. Disitulah iblis nggodha. Nek kowe pengen langgeng terus nang kene, justru ya pohon ini kamu dekati, kamu makan buahnya, maka kamu akan kekal berada dalam kenikmatan. Terus pelajaran ini pun apa? Cara ini pun setan godo menungso menika dengan kesenangan-kesenangan, ya, yang kita cintai. Berkaitan dengan apa yang disenangi dan yang dicintai. Nek wis ketemu karo sing disenengi, awake dhewe wis dadi ora peduli dengan yang lain kok. Aturan ku wis ora teringat, wis ora peduli. Karena sing penting oleh kesenengane. Ya.
Disitulah setan menggoda Adam, kalau kamu ingin terus-menerus berada dalam keadaan yang menyenangkan ini, justru dekati pohon ini, ambil buahnya, makanlah. Maka Adam dan istrinya menjadi lupa dengan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena fokus perhatiannya dengan sesuatu yang disukai. Fokus perhatiannya dengan sesuatu yang disenangi, yang dicintai. Dan begitulah manusia, nek pun fokus kalih kesenengane, niku aturan pun Gusti Allah wis dilaleke. Terus iblis menika supados benar-benar bisa dipercaya, ya, dan Adam serta istrinya itu semakin kuat untuk melakukan bujukannya, niku dia iblis niku sampai berani bersumpah demi Allah. Wa qasamahuma, dan iblis bersumpah kepada keduanya. Kan jenengan niku ngati-hati nek ketemu wong niku gak gampang banget sumpah niku, berarti biasanya bermasalah. Nggih. Wong niku nek bener apik jujur niku malah ra biasa sumpah. Karena tanpa sumpah wis iso dipercaya. Nggih. Sumpah itu kan dilakukan agar pihak lain percaya to. Lah kok ana wong murah le sumpah niku lho. Sidik-sidik sumpah nih, berarti wong ini jane mengatakan nek aku ki wong ngerasa dipercaya. Gini mboten. Tanpa disarani begitu. Dan itulah pula yang dilakukan oleh iblis agar bisa dipercaya, maka dia bersumpah di hadapan Adam dan istrinya. Wa qasamahuma, iblis bersumpah kepada keduanya, ini sesungguhnya aku lakuma, ya, terhadap kalian berdua, laminan nasihin, benar-benar termasuk an-nasihin, orang yang memberikan nasihat. Aku kira duwe milik, aku kira duwe karep apa-apa, wong tak kei nasihat, mungkin manfaat gitu. Seolah-olah ia menjadi orang yang tulus dalam menasihati, ya, secara baik-baik. Ya. Bersumpah demi Allah, kalau dalam tafsir jalan disebutkan iblis bersumpah demi Allah. Tapi pun jenengan katakan iblis mawon niku nggih sumpah demi Allah. Dadi nek ana wong bersumpah demi Allah itu belum tentu bener nggih. Wong iblis niku sumpah demi Allah. Mangke wonten saneh ayat pun ngendikaken sumpahipun iblis, wa bi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Dia bersumpah demi Allah juga. Iblis bersumpah agar Adam dan istrinya percaya, bahkan menegaskan dirinya dia tidak punya kepentingan apapun dengan ajakannya, dengan nasihatnya. Saya hanya memberi nasihat pada kalian berdua, tidak punya kepentingan apapun. Oke. Nah, disinilah kemudian mungkin Adam kali istrinya tergoda, meyakinkan sekali. Mungkin nggih nyatos-atos dengan orang nek ngomong pinter meyakinkan nanti biasa sumpah itu biasanya mengapusi. Ya ora mesti ngoten, tapi kebanyakan. Fadallahuma bihurur, dalla menunjukkan, maksudnya di sini adalah membujuk. Maka iblis membujuk huma, mereka berdua Adam dan istrinya, bihururin, dengan tipu daya, pusapus. Membujuk, isinipun bujukanipun jane menghapus-hapus. Falamma, maka ketika dzaqa, keduanya telah merasakan, wis ngerasa nih Adam kalih garwane niki wau, asyajarata, pohon kalau wau, ketika mereka berdua Adam dan istrinya menika telah merasakan, ngicipi dari pohon kalau maksudipun buahi.
badat lahuma sau'atuhuma, badat lahuma, tampaklah oleh mereka auratnya, sesuatu yang tertutup terbuka. Ini. Begitu makan buah dari pohon larangan kalau bau, terbuka auratnya, sesuatu yang kalau kebuka menjadi malu. Dadi wong niku nek nglanggar larangan, nglakoni dosa, dia membuka sesuatu yang membuat dirinya itu malu. Wong niku nek nglakoni dosa, dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Mungkin sepisan pindho urung konangan. Dan membuat dia untuk melakukan lagi untuk kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Niku krana welas asihipun Gusti Allah tasih ditutupi. Sapa ngerti sadar nek niku klentu, istighfar, tobat, memperbaiki diri, ora kudu menanggung malu. Malah diparingi pangapunten, dihapuskan dosa dan kesalahannya, diparingi ganjaran nek sempat tobat dan perbaiki diri. Ning wonten menungso menika mboten dong. Sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk menyadari kesalahannya, ning malah terus kemawon nglakoni dosa. Karena belum ada orang yang mengetahuinya, ia merasa aman-aman saja. Karena terus-menerus dalam dosa dan maksiat yang dilakukannya, kadang-kadang kemudian Allah membuka aibnya itu. Lagi isin menungso do ngerti. Jadi Allah tengah memberitahukan melalui kisah ini bahwa tatkala kita berbuat dosa akan membuka sesuatu yang membuat kita jadi malu. Nek ora pengen isin, ampun nglakoni itu. Paham nih nggih? Badat lahuma sa'atuma wa taufiqa yakhsifani alaihima mi warakil jannah. Begitu terbuka auratnya, kan malu kalau mau nggih, maka mulailah mereka menutupinya, nutupi aurat kalau mau mi warakil jannah, dengan warakil jannah, daun-daun surga, ditutupi aurat itu. Atas menika juga mengandung pelajaran supados sing jenenge aurat niku ditutup, ora malah dibuka, diler gitu. Wis sing dibayangke napa diler niku. Wis diler ditawak-tawake sisan. Wa nadahuma rabbuhuma, dan Rabb keduanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, nadahuma, menyeru mereka berdua. Adam dan istrinya diseru oleh Allah, dipanggil oleh Gusti Allah, ditimbali Gusti Allah. Alam anhakuma, bukankah aku sudah melarang kalian berdua, antil kumas syajarah, dari mendekati pohon ini. Nah wis tak kandhani aja nyerak-nyerak ya, orang nyedak-nyedak wit iki. Wa aqul lahuma, dan aku sudah katakan kepada kalian berdua, innasyaitana, sesungguhnya setan itu lakuma aduwwum mubin, merupakan musuh yang nyata bagi kalian berdua. Wah, musuh kok dipercaya ini. Ya karena manusia ditipu dengan sesuatu yang disenangi. Manusia juga saged nuruti setan karena memang dia diiming-imingi dengan sesuatu yang dicintai. Kala, yang terus menyadari kesalahannya. Adam dan istrinya itu nyadari nek klentu, ya maka kemudian nyuwun pangapunten datang Gusti Allah. Inilah istighfarnya Nabi Adam. Ya dengan sampun nafal niku. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wonten sing dilakoke nggih. Rabbana ya Rabbana
zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Duh Gusti Allah, duh pangeran kita, saestu kita menika ngakeni sampun tumindak dolim dateng kita piyambak. Wa ilam takfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, saumpami panjenengan boten paring pangapunten dateng kita duh Gusti Allah, wa tarhamna ugi boten maringi rahmat welas asih dateng kita, lanakunanna minal khosirin, benar-benar kami termasuk orang-orang yang rugi. Dan senika termasuk kalimat istighfar. Kita nglakoni dosa maka saged astagfirullahaladzim, saged maos kalimat menika nggih saged istighfar. Atau istighfarnya Nabi Yunus yang dimakan ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini semuanya kalimat istighfar ya. Nah, maka mengke wonten ayat sanes pun ngendikaken Allah nampi istighfar dan taubatnya Adam menika. Ning tetap berlaku apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dawuh supados Adam, istrinya dan iblis itu kemudian turun tinggal di dunia. Ya, dalam waktu yang sudah ditentukan. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihbitu, turun kalian semua. Ya, qala ihbitu itu fi'il amr jamak, kata kerja perintah ya, kata kerja perintah tertuju kepada banyak orang, lebih dari dua. Kalau dua orang hanya ihbito, turunlah kalian berdua, tapi kalau ihbitu itu lebih dari dua, berarti yang didhawuhi untuk turun bukan hanya Adam dan istrinya, tapi juga termasuk iblis. Turun semuanya, ihbitu, turun kalian semua. Ba'dukum li ba'din aduwwun, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maksudipun manusia kalih setan itu akan saling bermusuh. Itu dipun-pun Gusti Allah saestu. Turun kalian untuk tinggal di dunia, sebagian kalian manusia dengan sebagian yang lain yaitu dari iblis dan anak cucunya akan saling bermusuhan. Nah, niki selain dikatakan innas syaitana lakum aduwwum mubin, setan itu musuh yang nyata bagi kalian, juga disebutkan, diingatkan kembali sebelum turun ke bumi menika, ke dunia, kalian akan saling bermusuhan. Itu supados dieling-eling saestu, sebab nanti setan akan terus menggoda manusia. Nek kali kan iki musuh, maka jangan dipercaya. Makanya niki diantara contoh ngeten. Sok wonten wong rukyah karena wong kesurupan nggih. Yang wong kesurupan setan terus kemudian pas jenengan maos ke donga zikir saking Quran apa hadis Nabi. Terus yang kesurupan itu ngomong, sing ngomong kan setan ya, lewat fisik orang itu. Ojo dipercaya. Terus ngomong napa kemana ojo dipercaya. Banyak orang yang merukyah niku percaya kalih omongane setan. Padahal jenis setan itu ngapusi kok, maka ndak usah dipercaya. Aku ki mlebu ning awake wong iki soal dhek ngeten dipercaya, nggak usah dipercaya. Nah perlu nggak usah kasih kesempatan untuk ngomong, terus saja diserang dengan ayat Quran, dengan doa-doa. Kalau ngeten karena pernah ngalami ngatasi orang kesurupan, jangan ampun nyuwun. Kulo dawuh ngoten. Kulo rasa turu ya. Jadi niku beberapa kali ngrukyah terus do njaluk kula wong ngrukyah arep turu rasa turu. Nggih. Wong-wong iki didodhok wong.
Tapi intinya jangan dipercaya, setan pasti akan berdusta. Ya. Di setan musuh ya bagi kalian. Walakum fil ardi, selain diingatkan bahwa manusia dengan setan akan saling bermusuhan, juga Allah memutakan nalika diperintahkan untuk turun ke bawah. Walakum untuk kalian, berarti bukan hanya Adam dan istrinya, ya, termasuk bagi si iblis loh. Fil ardi, di bumi, mustaqorun, ada tempat untuk tinggal. Wa mataun ilahin, wa mataun, dan kesenangan ilahin sampai waktu yang ditentukan. Ya. Turunlah ya di bumi, sebagian kalian menjadi musuh sebagian yang lain, lalu di bumi itu ada tempat tinggal bagi kalian, tinggal ya, dan kesenangan-kesenangan dalam waktu yang tertentu sementara kemarin. Niki supados pun pahami ilahin itu maknanya memang boten sak lawasin. Maka pahami saestu kula pansami sak menika gesang teng donya menika boten sak lawasi. Ada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, nanti harus kembali kepada Allah, ilaihi raji'un. Tapi dalam waktu tertentu menika setan akan terus menggoda kita untuk berbuat dosa. Dan hati-hati, memang ada mataun, ada kesenangan di situ. Boleh dinikmati, tapi berhati-hati karena dengan sesuatu yang merupakan kesenangan kalau wau, setan akan menggunakannya untuk menggoda kita agar berbuat dosa. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, fiha, di dalamnya, nanti tengdunya menika tahyauna, kalian hidup, diparing kesempatan gesang ya tengdunya menika. Wa fiha tamutuna, dan di dunia pula kalian akan mati, mengalami kematian tengdunya. Wa minha, dan dari dunia itu juga tukhrajun, kalian akan dikeluarkan, maksudnya dibangkitkan dari kematiannya. Nah, selesai sampai ayat 25 Allah memutakan ya, turun kalian semuanya, sebagian ya kalian menjadi musuh sebagian yang lain, manusia dengan iblis. Terus kemudian dalam waktu tertentu kalian bisa tinggal hidup di dunia, lalu ada kesenangan juga, tapi ingat waktunya tertentu saja ya. Lalu di dunia itu kalian akan hidup, di dunia juga kalian mengalami kematian, dari dunia itu juga kalian nanti akan dibangkitkan dari kematian. Ya. Untuk apa? Pertanggungjawaban dari amal yang dilakukan. Nah, mungkin pada ayat-ayat berikutnya akan tertuju kepada anak cucu Adam. Jadi sudah mulai kepada kita sebagai anak keturunan Adam, kados pundi ketahipun menjalani kehidupan dunia menika supados selamat dari godaan setan. Sehingga nanti kembali ilaihi raji'un, kembali kepada Allah itu dalam keadaan selamat ya, bahagia. Wallahu a'lam.